Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ulangan harian materi bilangan. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Urutan bilangan berikut: 3, negatif 5, negatif 7, negatif 1, 5, dan 2. Dari yang terkecil ke terbesar. Kita diminta untuk mengurutkan bilangan-bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar. Kita bisa menggunakan garis bilangan. Kita buat dulu garis bilangannya. Tadi bilangannya apa saja? Yaitu 3, negatif 5, negatif 7, negatif 1, 5, dan 2. Nah, jika kita mengurutkan dari yang terkecil ke besar, berarti kita mengurutkan dari kiri ke kanan. Berarti dari yang paling kiri yaitu negatif 7, kemudian negatif 5, negatif 1, 2, 3, dan 5. Berarti urutan bilangan tersebut dari yang terkecil ke yang terbesar yaitu negatif 7, negatif 5, negatif 1, 2, 3, dan 5. Oke, nomor 1 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke nomor yang kedua. Hasil dari negatif 5 ditambah 30 dibagi negatif 5 dikurangi 12 dikali 2. Nah, masih ingat tentang aturan PEMDAS, yaitu yang pertama kita lihat dulu ada enggak yang di dalam kurung operasinya. Yang kedua ada pangkatnya atau tidak. Baru perkalian dan pembagian itu setara. Baru yang terakhir nantinya adalah penjumlahan dan pengurangan. Di sini kita memiliki dua yang setara, yaitu pembagian dan perkalian. Berarti yang kita selesaikan dulu yang mana? Pembagian dan perkalian. Yang di sebelah kiri adalah pembagian. Berarti ini kita selesaikan dahulu, kemudian kita selesaikan lagi yang perkalian. Sekarang kita tulis negatif 15 ditambah 30 dibagi negatif 5. 30 positif dibagi negatif 5, yang negatif berarti positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? 30 dibagi 5 yaitu 6, berarti hasilnya adalah negatif 6. Kemudian dikurangi 12 dikalikan 2 yaitu 24. Nah, sekarang perhatikan, negatif 15 ditambah negatif 6 berarti sudah punya hutang 15, nambah hutang lagi 6, berarti menjadi negatif 21. Negatif 21 dikurangi 24 berarti menjadi negatif 45. Sehingga jawabannya adalah negatif 45. Lanjut ke soal yang nomor 3. Luas daerah yang diarsir yang berwarna biru ini adalah berapa bagian? Nah, kita lihat ada berapa bagian ini? 3, yaitu 1, 2, 3 yang berwarna biru. Dari berapa bagian? Kita lihat semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 bagian untuk keseluruhannya. Berarti daerah yang diarsir berwarna biru ini adalah 3/8 bagian. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Pernyataan berikut yang benar adalah, di sini kita memiliki 4 pernyataan. Yang pertama yaitu 5/9 lebih besar daripada 4/7. Yang kedua, 7/12 lebih besar dari 11/18. Pernyataan ketiga yaitu 14/15 lebih besar dari 11/12. Dan pernyataan keempat yaitu 8/9 lebih besar dari 11/15. Kita cek satu persatu. Kita mulai dari apakah 5/9 ini lebih besar dari 4/7? Untuk membandingkan dua pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya, yaitu dengan cara menentukan KPK dari penyebutnya. Kita tentukan KPK dari 9 dan 7. Kita bisa menggunakan pohon faktor untuk menentukan KPK-nya. Nah, 9 ini kita bagi dengan bilangan prima, mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya.
Karena ini adalah bilangannya ganjil, berarti tidak habis dibagi 2. Kita pilih bilangan 3, apakah bisa? 9 bagi 3 hasilnya adalah 3. Kemudian 3 kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 1. Sekarang faktor prima dari 9 yaitu 3 dan 3. Sehingga 9 ini bisa kita tulis menjadi 3 dikalikan 3 atau 3 kuadrat, 3 pangkat 2. Untuk yang bilangan 7 juga sama. Karena 7 bilangan prima, maka kita bagi dengan 7, sehingga hasilnya adalah 1. Maka faktor prima dari 7 yaitu adalah 7 sendiri, sehingga 7 kita tulis sama dengan 7. Untuk memudahkan, kita tulis pangkatnya. Sebenarnya, kalau bilangan berpangkat 1, pangkatnya tidak perlu ditulis. Di sini hanya untuk memudahkan. Sekarang, kita sudah dapat dua bilangan, yaitu 3 dan 7, karena hanya ada dua bilangan ini. Kita pilih pangkat yang tertinggi. Nah, karena di sini ada 3 pangkat 2, di sini tidak ada. Walaupun ada, di sini adalah 3 pangkat 0, kan nilainya 1. Kita pilih yang pangkatnya tertinggi atau terbesar, yaitu 2. Maka kita pilih 3 kuadrat. Yang 7 kita pilih yang 7 pangkat 1, yaitu 7 pangkat 1 ini. Sehingga KPK-nya tinggal kita kalikan, yaitu 3 kuadrat kalikan 7. Maka 3 kuadrat itu nilainya 9 dikalikan dengan 7, hasilnya adalah 63. Sehingga penyebutnya ini kita jadikan 63. 9 ini menjadi 63 dikali berapa? Dikali 7. Maka pembilangnya yang bernilai 5 ini juga dikalikan 7. 5 kali 7 yaitu 35. Kemudian 7 ini menjadi 63 dikalikan berapa? Dikalikan 9. Berarti pembilangnya yang bernilai 4 ini juga harus dikalikan 9. Maka 4 dikalikan 9 hasilnya adalah 36. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa membandingkan kedua pecahan dengan melihat pembilangnya. Di sini apakah 35 ini lebih besar daripada 36? Tidak kan? 35 ini lebih kecil dari 36. Berarti pernyataan yang menyatakan 5/9 lebih besar dari 4/7 ini bernilai salah. Yang benar adalah 5/9 kurang dari 4/7. Maka pernyataan yang pertama ini bernilai salah. Kita cek pernyataan yang kedua, yaitu 7/12 ini lebih besar dari 11/18. Kita samakan dulu penyebutnya dengan menentukan KPK dari 12 dan 18. Kalian bisa menggunakan pohon faktor untuk menentukan berikut. 12 ini kita tulis menjadi 2 kali 2 kali 3. Untuk menentukan ini silahkan gunakan pohon faktor seperti langkah-langkah sebelumnya. 2 kali 2 kali 3 ini bisa kita tulis menjadi 2 kuadrat dikalikan 3. Yang 18 dengan pohon faktor juga nanti akan ketemu 2 dikalikan 3 dikalikan 3. Ini bisa kita tulis menjadi 2 dikalikan 3 kuadrat. Di sini kita punya dua bilangan yaitu 2 dan 3. Kita pilih pangkat yang tertinggi. Nah, di sini ada 2 pangkat 2 atau 2 kuadrat, di sini 2 pangkat 1. Kita pilih yang 2 kuadrat. Begitu juga dengan 3, kita pilih yang pangkatnya tertinggi. Di sini ada 3 pangkat 2. Kita pilih 3 kuadrat. Maka KPK-nya tinggal kita kalikan. 2 kuadrat ini adalah 4, 3 kuadrat ini sama dengan 9, berarti 4 dikalikan 9. Hasilnya adalah 36. Maka penyebutnya ini kita jadikan per 36. Sama seperti langkah sebelumnya, yaitu 12 dikalikan berapa hasilnya 36? Ini adalah dikalikan 3. Berarti pembilangnya 7 ini juga dikalikan 3. 7 kali 3 hasilnya adalah 21. 18 kali berapa hasilnya 36? Ini dikalikan dengan 2. Maka 11 ini juga dikalikan dengan 2. Hasilnya adalah 22. Sekarang kita tinggal membandingkan pembilangnya saja karena penyebutnya sudah sama. Di sini 21 ini kurang dari 22. Berarti 21/36 kurang dari 22/36. Berarti pernyataan ini bernilai salah. Yang benar adalah 7/12 ini kurang dari 11/18. Sekarang kita cek pernyataan yang ketiga, yaitu 14/15. Ini apakah lebih besar dari 11/12? Langkahnya sama, yaitu kita tentukan KPK penyebutnya. Kita jadikan per 60. Langkah-langkahnya silahkan digunakan pohon faktor dan seperti sebelumnya. 15 dikalikan berapa hasilnya 60? Yaitu dikalikan 4. Berarti 14 ini kita kalikan 4. 14 kali 4 yaitu 56.
12 kali berapa? Hasilnya 60. Dikalikan 5. Berarti 11 ini juga dikalikan 5, yaitu 55. Nah, sekarang 56 per 60 ini lebih besar dari 55 per 60. Berarti pernyataan 14 per 15 ini lebih besar dari 11 per 12 bernilai benar. Berarti kita sudah punya jawabannya? Ya. Sekarang silahkan dicek untuk yang 8 per 9 apakah kurang dari 11 per 15. Jika kalian menentukan ini bernilai salah, berarti langkah kalian insya Allah sudah tepat. Yang benar ini sebenarnya adalah 8 per 9 lebih besar dari 11 per 15. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Hasil dari 3 per 8 dikalikan 1 lebih 2 per 3 ini bagaimana? Kita uraikan dulu. Nah, ini kan pecahan campuran, kita jadikan pecahan biasa. Nah, cara merubahnya bagaimana? Yaitu 1 bilangan yang satu ini kita kalikan dengan penyebutnya, yaitu 1 kita kalikan 3, hasilnya adalah 3. Hasilnya 3 ini kita tambahkan dengan pembilangnya 2, yaitu 1 kali 3 tadi 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Berarti 1 2 per 3 ini bisa kita rubah menjadi 5 per 3. Karena ini bentuk perkalian, maka kita cukup mengalihkan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 3 dikalikan 5 hasilnya adalah 15, 8 dikali 3 hasilnya adalah 24. Ini kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 3. Dari mana 3? 3 adalah FBB dari 15 dan 24. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5, 24 dibagi 3 hasilnya adalah 8. Berarti 3 per 8 dikali 5 per 3 hasilnya adalah 5 per 8. Lanjut ke soal yang nomor 6. Nilai dari negatif 3 dipangkatkan 4. Nah, ini bagaimana? Ingat, yang dipangkatkan ini adalah bilangan negatif 3, bukan bilangan 3-nya, tetapi bilangan negatif 3. Dikalikan sebanyak berapa kali? Dikalikan sebanyak 4 kali, karena pangkatnya adalah 4. Negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3 dikalikan negatif 3. Ini berapa hasilnya? Negatif dikalikan negatif, hasilnya positif. Positif dikalikan negatif, hasilnya negatif. Negatif kali negatif, hasilnya positif. Berarti nilainya nanti pasti positif. Tinggal 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. 27 kali 3, 81. Berarti negatif 3 pangkat 4, nilainya adalah 81. Bernilai positif. Lanjut ke soal yang nomor 7. KPK dan FBB dari bilangan 45 dan 150 adalah, untuk menentukan KPK dan FBB ini seperti pada soal sebelumnya, yaitu kita menggunakan pohon faktor 45. Karena ini bernilai ganjil, berarti bilangan prima 2 tidak habis membagi 45. Kita pilih bilangan 3, apakah bisa 45 dibagi 3 hasilnya adalah 15. 15 bisa kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah 5. 5 bisa kita bagi dengan 5, hasilnya adalah 1. Berarti faktor prima dari 45 yaitu 3, 3, dan 5. Sehingga 45 bisa kita tulis menjadi 3 kuadrat dikalikan 5. 150 kita gunakan pohon faktor juga, kita bagi 2 bisa, karena genap kan. 150 dibagi 2 hasilnya 75. Ini kita bagi dengan 3, hasilnya adalah 25. 25 dibagi 3 tidak bisa, kita bagi dengan bilangan 5, hasilnya adalah 5. 5 kita bagi dengan bilangan 5 lagi, hasilnya adalah 1. Berarti faktor prima dari 150 yaitu 2, 3, 5, dan 5. Maka 150 bisa kita tulis menjadi 2 dikalikan 3 dikalikan 5 kuadrat. Menentukan KPK yaitu kita cari bilangan dengan pangkat yang tertinggi. Nah, di sini ada 2. Kita ambil 2, ini kan ada 2 pangkat 1. Di sini kan tidak ada kan, walaupun ada adalah 2 pangkat 0. Lebih tinggi atau lebih besar 2 pangkat 1. Kemudian di sini ada 3 kuadrat, di sini 3 pangkat 1. Kita pilih yang 3 kuadrat. Yang 5 juga sama, kita pilih 5 kuadrat karena di sini 5 pangkat 1 cuman. Sehingga KPK-nya yaitu tinggal 2 dikalikan 3 kuadrat dikalikan 5 kuadrat, hasilnya adalah 450. Untuk FBB bagaimana? Kita cari
yang bilangannya sama dengan pangkat terkecil. Yang sama yaitu ada bilangan 3 dan bilangan 5. Pangkat terkecil yaitu ini 3 pangkat 1, berarti kita pilih yang 3 ini. Yang 5 kita pilih yang terkecil yaitu 5 pangkat 1 ini. Berarti FBB-nya berapa? FBB-nya adalah 15. Lanjut ke soal yang nomor 8. Jika nilai A itu sama dengan setengah, nilai B itu adalah sepertiga, dan nilai C adalah seperempat, nah, diminta untuk menentukan nilai dari 2A plus 3BC. Nah, 2 ini maksudnya bagaimana? 2A maksudnya adalah 2 dikalikan A, dan BC berarti artinya adalah B dikalikan C. Sekarang tinggal kita substitusikan atau kita ganti. A ini dengan setengah, B ini dengan sepertiga, dan C dengan seperempat. 2 ini bisa kita tulis menjadi 2/1. Nah, sekarang perhatikan. Masih ingat PEMDAS, yaitu yang pertama pada operasi yang dilihat adalah tanda kurung, yang kedua adalah pangkat, yang ketiga adalah perkalian dan pembagian, yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Di sini ada tanda perkalian, berarti 2/1 ini dikalikan 1/2 terlebih dahulu. Untuk memudahkan kita beri tanda. Nah, ini dikerjakan dahulu. Baru kemudian nanti mengerjakan yang perkalian yang ini. Baru terakhir nanti dijumlahkan. Karena perkalian berarti tinggal kita buat pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 2 dikalikan 1, 2. 1 dikalikan 2, ini kan 2. Berarti menjadi 2/2. Kemudian 1/3 dikalikan 1/4, ini hasilnya adalah 1 kali 1, 1. 3 kali 4 yaitu 12, yaitu menjadi 1/12. Sekarang kita tinggal menghitung 2/2 ditambah 1/12. Kita samakan penyebutnya. Nah, karena di sini 2 dan 12 berarti KPK-nya ini adalah 12. Langkah untuk mencarinya silahkan dicari sendiri. Berarti 2 ini kan dikalikan berapa hasilnya? 12 dikalikan 6. Berarti yang atas juga dikalikan 6. Berarti menjadi 12/12. Sehingga tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, yaitu 12 ditambah 1 yaitu 13. Maka hasilnya adalah 13/12. Lanjut ke soal yang nomor 9. Dalam sebuah turnamen dibuat aturan sebagai berikut. Jika menang diberi nilai 3, jika seri diberi nilai 1, jika kalah diberi nilai negatif 2. Sebuah regu mengikuti turnamen tersebut. Regu itu bertanding 40 kali, menang 27 kali, dan kalah 5 kali. Nilai yang diperoleh regu tersebut adalah, untuk menyelesaikan ini kita jabarkan satu persatu. Di sini ada 3 kategori, yaitu menang, seri, dan kalah. Menangnya itu sebanyak 27 kali, kalahnya sebanyak 5 kali. Karena bertanding sebanyak 40 kali, berarti serinya sebanyak berapa? 8 kali. Yaitu 27 tambah 8 tambah 5 ini hasilnya harus 40. Kalau menang tadi diberi skor berapa? Diberi skor 3. Kalau seri diberi skor 1, kalau kalah diberi skor negatif 2. Berarti 27 kali 3, 8 kali 1, dan 5 dikalikan negatif 2. 27 dikalikan 3 hasilnya adalah 81. 8 kali 1 hasilnya adalah 8. 5 dikali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10. 5 positif, 2-nya negatif, berarti positif kali negatif hasilnya adalah negatif. Nah, sekarang skornya tinggal kita jumlahkan semuanya, yaitu berapa? 81 ditambah 8 ditambah negatif 10. Hasilnya adalah 79. Berarti tim tersebut mendapatkan skor 79 poin. Nah, sekarang kita ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 10. Ibu membeli beras 5,5 kg, kemudian diberikan kepada 2 orang tetangganya, masing-masing mendapatkan 3/4 kg, dan diberikan lagi kepada bibi sebesar 4/5 kg. Sisanya ini akan dimasak oleh ibu. Beras yang dimasak oleh ibu ini berapa kilogram? Sekarang kita jabarkan. Ibu tadi membeli berapa? Memberi 5,5 kg. Kemudian diberikan kepada tetangganya sebanyak 2 kan?
berarti 2 dikalikan 3/4 karena masing-masing mendapatkan 3/4 kg. Karena diberikan berarti tandanya adalah dikurangi. Kemudian diberikan lagi kepada bibinya. Berapa? 4/5 berarti tandanya juga dikurangi. Sekarang untuk memudahkan, kita buat dulu 5 1/2 menjadi pecahan biasa. Nah, bagaimana merubahnya? Tinggal 5 dikalikan 2, yaitu 5 yang utuh dikalikan dengan penyebutnya. 5 dikalikan 2 hasilnya 10. Nah, 10 ini kemudian ditambahkan dengan 1, maka hasilnya adalah 11/2. Maka ini tinggal kita ganti menjadi 11/2. Nah, sekarang karena perkalian ini kita kerjakan terlebih dahulu. 2 ini bisa kita rubah menjadi 2/1. 2/1 dikalikan 3/4 berarti 2 dikalikan 3 hasilnya adalah 6. Yang 1 dikali 4 hasilnya adalah 4. Ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 2. 6 bagi 2 yaitu hasilnya adalah 3. 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Maka 2 dikalikan 3/4 ini bisa kita ganti menjadi 3/2. Sekarang, karena di sini cuma ada pengurangan, berarti ini sudah setara. Kita hitung dulu yang bagian kiri, operasi yang paling kiri itu didahulukan karena ini setara pengurangan. Berarti ini kita kerjakan dahulu. Karena penyebutnya sudah sama, berarti tinggal kita kurangkan pembilangnya. 11 dikurangi 3, hasilnya adalah 8/2. Sekarang tinggal kita hitung 8/2 dikurangi 4/5. Kita samakan penyebutnya menjadi per berapa? Per 10, karena KPK dari 2 dan 5 ini adalah 10. 2 dikalikan berapa? Hasilnya 10, yaitu dikalikan 5. Berarti 8 dikalikan 5, hasilnya adalah 40. Kemudian 5 dikalikan berapa? Hasilnya 10. 5 ini kita kalikan 2, maka 4 ini kita kalikan 2, hasilnya adalah 8. Karena penyebutnya sudah sama, berarti 40/10 dikurangi 8/10 yaitu 32/10. Ini bisa kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 2 yaitu menjadi 16/5. Nah, karena yang diminta itu tadi adalah pecahan campuran, berarti 16/5 ini 16 bagi 5 hasilnya adalah 3 dengan sisa 1. Berarti kita tulis 3 sisanya 1/5. Kita baca 3 1/5 kg. Cukup sekian pembahasan pada ulangan harian yang pertama materi bilangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.